Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alistiana Janabila dengan NIM 2005510126 dari kelas B1 Penganggaran Bisnis yang diampu oleh Bu Ika sendiri. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Ika yang telah memberikan kesempatan untuk kali ini saya bisa mempresentasikan salah satu materi yang telah saya pelajari pada semester 5 kali ini. Materi yang akan saya presentasikan pada hari ini yaitu tentang anggaran piutang. Pertama, apa itu anggaran piutang? Nah, dapat dilihat bahwa anggaran piutang yaitu resiable budget, yaitu merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Nah, secara singkat, anggaran piutang yaitu adalah anggaran yang digunakan secara terperinci untuk merencanakan jumlah piutang pada sebuah perusahaan yang akan berubah pada satu periode tertentu. Kemudian adapun kegunaan anggaran piutang sendiri. Pertama, yaitu secara umum anggaran piutang sebagai pedoman kerja. Kemudian yang selanjutnya yaitu anggaran piutang sebagai alat pengkoordinasi kerja. Yang selanjutnya anggaran piutang sebagai pengawasan kerja, dan juga secara khusus sendiri anggaran piutang adalah sebagai dasar dari penyusunan anggaran kas. Yang selanjutnya adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran piutang. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran piutang? Pertama yaitu anggaran penjualan, yaitu setiap penjualan pasti tentu akan ada penjualan kredit dalam perusahaan. Nah, penjualan kredit tersebut akan mempengaruhi anggaran penjualan pada anggaran piutang perusahaan. Selanjutnya yaitu persaingan pasar. Semakin tinggi persaingan pasar, volume penjualan secara kredit juga akan meningkat. Maka itu juga akan mempengaruhi anggaran piutang. Selanjutnya yaitu market share yang dikuasai perusahaan. Jika perusahaan memiliki posisi yang sangat kuat pada pasar, maka penjualan akan lebih banyak tunai. Namun, jika perusahaan memiliki posisi yang sangat lemah di pasaran, maka penjualan dari perusahaan tersebut akan lebih banyak kredit dan pada nantinya akan berpengaruh untuk anggaran piutang. Selanjutnya yaitu term of payment atau syarat pembayaran. Seluruh perusahaan harus memiliki syarat pembayaran. Nah, jika perusahaan memberikan potongan penjualan yang besar, maka konsumen akan memiliki pembayaran kredit yang lebih besar. Nah, pembayaran kredit nanti yang akan berpengaruh pada anggaran piutang perusahaan. Selanjutnya yaitu kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan utang. Setiap perusahaan pasti memiliki kebijaksanaan sendiri-sendiri. Nah, di sini pada perusahaan yang memiliki peraturan penagihan hutang yang sering, maka piutang akan lebih berkurang, maka kredit juga akan berkurang dan dapat mempengaruhi anggaran piutang. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit. Nah, perencanaan perusahaan ini kan berbeda-beda. Nah, setiap penjualan kredit yang lebih besar dalam perusahaan, maka piutang juga semakin besar. Nah, jika piutang semakin besar, maka kredit juga akan semakin besar dan dapat mempengaruhi anggaran piutang pada sebuah perusahaan. Itu tadi materi, kemudian kita akan mempelajari tentang contoh soal yang ada. Nah, pada contoh soal yang ada pada materi Bu Ika kali ini yaitu rencana penjualan PT Galang pada Januari sampai April pada tahun 2021 sebagai berikut. Nah, pada bulan Januari terdapat hutang yaitu 48.120.000. Kemudian pada Februari 55.440.000. Pada bulan Maret terdapat 61.500.000 dan pada April yaitu 69.130.000.
Adapun syarat pembayaran tunai ataupun 4/10 N/30 berdasarkan pengalaman di waktu yang lalu dengan syarat pembayaran sebagai berikut. Nah, tadi kan setiap perusahaan memiliki syarat tertentu. Nah, pada PT Galang kali ini terdapat syarat sebagai berikut, yaitu pertama, 40% dari transaksi penjualan dilakukan secara tunai sehingga diberikan potongan penjualan. Nah, potongan penjualan tersebut yaitu sebesar 4%. Kemudian yang kedua yaitu 20% dari transaksi penjualan dilakukannya secara kredit ataupun piutang dengan pelunasan yang dilakukan pada bulan yang sama dengan bulan terjadinya transaksi dan sebelum batas waktu 10 sehingga diberikan potongan penjualan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu 30% dari transaksi penjualan dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan pada bulan yang sama dengan bulan terjadinya transaksi penjualan tersebut. Tetapi setelah sesudah batas waktu 10 hari tersebut tidak diberikan potongan harga. Kemudian syarat yang terakhir yaitu 10% dari transaksi penjualan dilakukan secara kredit dengan pelunasan 1 bulan sesudah terjadinya transaksi sehingga tidak diberikan potongan harga. Pada saldo akhir piutang tanggal 31 Desember 2020 terdapat Rp4.500.000 akan diterima pada bulan Januari tahun 2021. Dari data di atas, susunlah skedul penerimaan piutang dan budget piutang. Nah, ini yang pertama, yaitu perhitungan pada bulan Januari 2021. Nah, di sini pada bulan Januari terdapat piutang kan 48.120.000. Kita kalikan dengan potongan yang pertama yaitu 40% menjadi Rp19.248.000. Nah, tadi terdapat potongan 4%, maka 19.248.000 dikali potongannya 4% yaitu 769.920. Maka penjualan tunai yang diterima pada bulan Januari yaitu sebesar 18.478.080. Kemudian yang kedua yaitu tentang piutang dengan potongan 20% dikalikan 48.120.000, maka terdapat Rp9.624.000. Terdapat potongan 4% yaitu 4% dikali 9.624.000, maka dihasilkan 384.960. Maka kita kurangi menjadi piutang yang diterima pada bulan Januari yaitu 9.239.040. Kemudian syarat yang ketiga yaitu 30%, maka 30% kita kalikan dengan Rp48.120.000, maka dihasilkan Rp14.436.000. Itu diterima pada bulan Januari. Kemudian syarat yang ke-10 yaitu 10%, maka 10% kita kalikan 48.120.000, maka yaitu 4.812.000. Kemudian perhitungan yang selanjutnya yaitu perhitungan pada bulan Februari tahun 2021. Nah, seperti yang tadi pada bulan Januari, kita akan tetap menghitung syarat-syaratnya yaitu dari syarat 1, kedua, ketiga, dan keempat. Sama untuk syarat yang pertama yaitu 40%, berarti 40% dikalikan pada bulan Februari yaitu 55.440.000. Maka dihasilkan 22.176.000. Kemudian terdapat potongan yaitu 4%. Nah, kita kalikan dengan 4% tersebut. Berarti 4% dikali 22.176.000 menjadi 887.040.000. Kemudian penjualan tunai yang diterima pada bulan Februari yaitu sebesar 21.288.960. Kemudian pada piutang syarat kedua yaitu 20% potongannya,
Maka 20% dikalikan 55.440.000 sama dengan 11.088.000. Terdapat potongan 4%. Berarti 11.088.000 kita kalikan dengan 4%. Menjadi 443.520. Maka piutang yang diterima pada bulan Februari tersebut yaitu 10.644.480. Kemudian syarat yang ketiga, seperti yang pada bulan Januari tadi, yaitu 30%. Maka 55.440 dikalikan 30%, maka sama dengan 16.632.000. Kemudian pada syarat yang keempat yaitu 10%. Maka 10% dikalikan 55.440.000 menjadi 5.544.000. Kemudian perhitungan pada bulan Maret. Sama seperti pada bulan Januari Februari, kita akan menghitung pada syarat yang pertama yaitu 40%. Nah, 40% ini dikalikan dengan pada bulan Maret kan 61 juta. Berarti 40% kita kalikan 61.500 menjadi 24.600.000 rupiah. Terdapat potongan 4%. Terdapat potongan 4% ini berarti 24.600 kita kalikan dengan 4%, yaitu 984. Maka penjualan tunai yang diterima pada bulan Maret yaitu sebesar 23.616.000. Kemudian syarat yang kedua yaitu tentang piutang. Nah, pada syarat yang kedua yaitu 20%, maka 20% kita kali 61.500.000, maka 12.300.000. Terdapat potongan 4%, maka 12.300.000 kita kalikan dengan potongannya yaitu 4%, sama dengan 492.000. Diterima, maka piutang yang diterima pada bulan Maret yaitu sebesar 11.808.000. Kemudian syarat yang ketiga seperti yang di atas tadi yaitu 30%. Maka 30% kita kalikan dengan 61.500.000 sama dengan 18.450.000. Dan syarat yang terakhir yaitu 10%. Maka 10% kita kalikan dengan 61.500. Berarti mendapatkan sebesar 6.150.000. Yang terakhir yaitu perhitungan pada bulan April tahun 2021 yaitu penjualan tunai seperti syarat-syarat yang di atas yaitu pertama 40%. Nah, 40% kita kalikan pada bulan April yaitu 69.130.000. Maka dihasilkan sebesar 27.650.000. Tidak lupa dipotong 4%. Maka 27.650.000 dikalikan 4% dihasilkan 1.106.080. Maka penjualan tunai yang diterima pada bulan April yaitu sebesar 26.543.920. Kemudian yang kedua, syarat kedua yaitu 20%, yaitu piutang. Dikalikan dengan 68.130.000. Maka dihasilkan sebesar 13.826.000. Tidak lupa dengan potongannya yaitu 4%. Kita kalikan dengan 13.826.000. Maka hasilnya sebesar 553.040. Maka piutang yang diterima pada bulan April yaitu sebesar 13.272.960. Kemudian syarat yang ketiga yaitu potongan 30%. Maka 30% kita kalikan 69.130.000. Maka dapat dihasilkan sebesar 20.739.000. Dan syarat yang keempat yaitu 10% kita kalikan dengan 69.130.000. Maka dapat diterima pada bulan Mei yaitu 6.913.000. Baiklah, yang selanjutnya yaitu untuk jawaban dari schedule penerimaan pelunasan piutang PT Galang. Nah, dapat kita lihat pada bulan transaksi yaitu pada Desember kita memiliki Rp4.500.000. Kemudian bulan transaksi Januari itu
kita mendapatkan Rp23.675.040. Angka tersebut didapatkan dari piutang diterima pada bulan Januari ditambah dengan piutang bulan Januari dikali 30%. Maka totalnya Rp9.239.040 ditambah 30% dikali Rp48.120.000. Kemudian yang selanjutnya angka 4.812 pada bulan Januari, pelunasan piutang pada bulan Februari tersebut didapatkan dari piutang pada bulan Februari yaitu Rp48.120.000 dikalikan 10%, maka didapatkan Rp4.812.000. Kemudian pada bulan Februari terdapat Rp27.276.480. Angka tersebut didapatkan dari piutang diterima bulan Februari yaitu Rp10.644.480 ditambah dengan piutang bulan Februari dikali 30% yaitu Rp16.632.000. Menjadi totalnya yaitu angka Rp27.276.480. Kemudian angka 5.544 itu dari mana? Dari piutang pada bulan Februari yaitu Rp55.440.000 dikalikan 10%. Kemudian pada bulan Maret terdapat Rp30.258.000. Angka tersebut didapatkan dari piutang yang diterima pada bulan Maret ditambahkan dengan piutang pada bulan Maret dikali 30%, yaitu Rp11.808.000 ditambah Rp18.450.000. Maka didapatkan Rp30.258.000. Kemudian angka Rp6.150.000 tersebut didapatkan dari piutang pada bulan Maret yaitu Rp61.500.000 dikalikan 10%, maka didapatkan Rp6.150.000. Kemudian pada bulan April sendiri terdapat angka piutang yaitu Rp34.011.960. Angka tersebut didapatkan dari piutang yang diterima pada bulan April kemudian ditambah dengan piutang bulan April yang dikalikan dengan 30% yaitu Rp13.272.960 ditambah Rp20.739.000, maka didapatkan Rp34.011.960. Kemudian jumlah pada pelunasan piutang pada bulan Januari terdapat Rp28.175.040, pada bulan Februari Rp32.088.480, kemudian pada bulan Maret yaitu Rp35.802.502. Kemudian pada bulan April dengan jumlah pelunasan piutang yaitu Rp40.161.960. Kemudian pada kolom piutang neto dapat kita lihat itu dijumlahkan pada bulan Desember yaitu hanya Rp4.500.000, pada Januari Rp28.487.040, kemudian pada bulan Februari yaitu Rp36.420.480, kemudian pada bulan Maret Rp36.408.000, dan yang terakhir pada bulan April mendapatkan Rp40.924.960. Baiklah, yang terakhir yaitu tentang anggaran piutang PT Galang Januari hingga April. Nah, pada bulan Januari sendiri piutang awal yaitu sebesar Rp4.500.000. Terdapat tambahan piutang sebesar Rp28.487.040. Maka jumlah piutang yaitu sebesar Rp32.987.040. Kemudian pelunasan piutang yaitu sebesar Rp28.175.040. Kemudian piutang akhirnya itu sebesar Rp4.812.000. Pada bulan Februari, piutang awalnya itu berasal dari piutang akhir pada bulan Januari. Nah,
berarti sebesar 4.812.000. Kemudian terdapat tambahan piutang pada bulan Februari sebesar Rp32.820.480. Kemudian maka jumlah piutangnya sendiri sebesar 37.632.480. Kemudian pelunasan piutangnya sendiri sebesar Rp38.480.480 dengan piutang akhirnya sebesar Rp5.544.000. Pada bulan Maret, piutang awal berasal dari piutang akhir bulan Februari, yaitu sebesar Rp5.544.000. Kemudian terdapat tambahan piutang pada bulan Maret yaitu sebesar Rp36.408.000. Jumlah piutang seluruhnya yaitu Rp41.952.000. Kemudian pelunasan piutang sebesar Rp35.802. Kemudian piutang akhir pada bulan Maret sebesar Rp6.150.000. Kemudian yang terakhir yaitu pada bulan April, piutang awalnya berasal dari piutang akhir bulan Maret yaitu sebesar Rp6.150.000. Tambahan piutang yaitu sebesar Rp47.924.960. Maka jumlah piutang pada bulan April sebesar Rp47.074.960. Terdapat pelunasan piutang pada April maka sebesar Rp40.161.960. Maka dapat dilihat pada piutang akhir bulan April yaitu sebesar Rp6.913. Baiklah, itu tadi presentasi tentang materi anggaran piutang dari penganggaran bisnis yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ika yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.